Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Bambang dari HC Review. Jadi hari ini kita akan ngebahas satu buah smartphone. Jadi kebetulan gue ada upgrade handphone ke Mi 11 Ultra. Jadi ini sedikit ada drama untuk mendapatkan HP ini. Jadi untuk HP Mi 11 Ultra ini di Mi Store itu udah kosong, stok habis, nggak didapat. Cuma tersedia di marketplace. Dan kebetulan di kota Banjarmasin ada satu toko yang ngejual Mi 11 Ultra ini. Pas banget sisa satu dan gue dapet ini. Jadi Mi 11 Ultra ini harga di sekitar 17 jutaan. Ini yang warna hitam, keramik black, jadi dia ada dua warna. Jadi di video ini gue akan unboxing Mi 11 Ultra dan akan ngejelasin 3 alasan kenapa gue membeli Mi 11 Ultra ini di bulan Oktober 2021. Sebelum kita unboxing, kita akan baca dulu kotaknya. Jadi kotaknya seperti ini ya, seperti mirip Mi 10 T Pro kemarin. Untuk videonya ntar gue kasih di playlist. Jadi di sini ada tulisan garansi resmi Xiaomi. Jadi Mi 11 Ultra ini ada juga yang versi Cina dan juga versi Amerikanya ya. Jadi pastikan saat teman-teman beli itu garansinya di mana. Kalau yang ini garansi resmi Xiaomi Indonesia ya. Di cover 2 tahun ya. Terus di sini ada tulisan Mi 11 Ultra dan di sini untuk soundnya itu by Harman Kardon. Di sini logo Mi di ujung kanan ya. Terus di sisi samping ada tulisan Mi 11 Ultra. Ini warnanya mirip-mirip rose gold gitu ya. Terus ada tulisan with easy access to the Google Apps you use most. Intinya ini menggunakan aplikasi Google yang kebanyakan orang pakai. Oke, belakangnya Xiaomi sama. Nah, terus kita baca dulu tulisan spek HP dari Mi 11 Ultra ini. Nah, jadi Mi 11 Ultra ini udah menggunakan sensor generasi terbaru ya untuk kameranya. Terus untuk resolusinya udah 2K, jadi WQHD+. Untuk hertznya itu 120 Hz. Terus untuk ininya, dapur pacunya dia menggunakan prosesor flagship dari Qualcomm ini, Snapdragon 888, dan yang pastinya sudah support 5G. Nah, ini untuk ininya ya, daya casnya itu 67 watt menggunakan kabel dan dengan baterai 5000 mAh. Oke, di sini ada tulisan diimpor. Ini warnanya yang keramik black, jadi ada keramik black dan juga keramik white ya. Ini yang versi keramik black, 12 GB RAM, 256 GB internalnya. Oke, di sini tulisannya diimpor. Jadi ini bukan dibuat di Indonesia ya. Di situ ada tulisannya dibuat di China. Oke, beda sama kayak yang gue review kemarin. Ini Mi 10 T Pro ini dibuat di Indonesia ya. Kalau yang ini langsung diimpor dari Cina sana. Oke, tanpa basa-basi kita unboxing dulu. Lumayan berat. Oke, yang pertama kita dapat di sini kartu ucapan dari Xiaomi karena udah telah memilih produk Xiaomi ya. Sini ada Alvinze selaku Country Director Xiaomi Indonesia. Jadi ini barang dari resmi Indonesia ya. Untuk Mi 11 Ultra ini. Terus kita dapat kotak tulisan Xiaomi. Di sini kita dapat SIM ejector. Oke. Terus kita dapat apa lagi? Ini kita dapat ini kertas ini ya, lembaran paduan pengguna. Oke. Sertifikasinya
Dan ini diimpor oleh, oke. Ada tulisan ini juga ya, Gorilla Glass Victus di sini. Lanjut, nah ini untuk kartu garansinya. Jadi kebijakan garansi. Oke, di sini ada tulisannya kecil gitu. Kalau untuk telepon genggam, perangkat kerasnya itu masa garansi 15 bulan. Chargernya cuma 6 bulan. Nah, terus ada beberapa produk Mi juga di sini garansinya. Oke. Dan di sini ada alamat untuk service centernya. Nah, jadi karena gue di Banjarmasin, ini ada Mi Exclusive Center di Ayani kilometer 2. Kebaca ya. Kalau di Banjarmasin di kilometer 2 Ayani. Oke. Ini ada ini ya, paper. Paper di KFC bukan. Ini karena handphone Mi 11 Ultra ini nggak ada jack audio 3,5, jadi dia ngasih adapternya ya. Oke, dan ini seperti biasa Xiaomi itu dia ngasih softcase ya, softcase transparan untuk di ini ya, teksturnya lembut, bukan lembut sih, kasar, jadi nggak bikin HP-nya licin. Terus ada beberapa lubang juga di sini. Oke, aja kelengkapannya, kotak kecil. Oh, ternyata di baliknya baru ada tulisan nih, design by Xiaomi ya, di balik sini. Oke, ya, ini unitnya. Nanti dulu kita habisin kelengkapannya apa. Ini ininya. Terus ini ternyata plastik ya. Ini bukan kertas minyak, ini plastik. Oke. Nah, ini kita dapat adaptor ya. Berbeda HP-HP flagship lainnya itu ada yang nggak dapat adaptor. Kalau untuk yang Mi 11 Ultra dari Xiaomi ini kita dapat adaptor. Nah, kelihatan ya. Ini sampai 65 watt max ya. Ini udah hampir ini ya, mirip-mirip charger untuk power delivery ini, gadget-gadget Type C ya. Sini ada tulisan 67 watt. Besar ini ya. Untuk yang Mi 10T Pro nggak sebesar ini, agak kecil sedikit. Ini kayaknya mirip-mirip dengan yang ini ya. Ya kan ya? Cuma ini yang 65, kalau ini 67, gede lagi. Oke. Selanjutnya sini kosong. Ini kita dapat kabel Type C disertai dengan warna oranye. Dan di sini ada tulisan 6 ampere ya. Kenceng ya ampernya. Dan ini kabel berbeda dengan yang seri Mi 10T Pro. Ini kabel lebih gede ya. Mungkin karena wattnya besar ini, 67 watt ini, jadi ampernya lebih besar dan kabelnya pun lebih besar. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Untuk ukuran charger normal gue akan bandingin. Nah, jadi ini perbandingannya. Ini kabel yang punya Mi 11 Ultra dan ini yang kabel standar ya, standar fast charging biasa ini. Nah, jadi kelihatan ya, dia lebih besar karena mungkin pengisiannya jauh lebih cepat daripada yang fast charging versi 2. Nah, jadi ini untuk unit dari Mi 11 Ultra nya. Dan ini hal yang paling disuka, yaitu mengkletek segelnya. Kita baca dulu. Di sini ada tulisan Mi 11 Ultra the next generation super sensor. Ini sama kayak tulisan di luar toko ininya, di luar kotaknya. Ini resolusi ininya, layarnya WQ HD Plus Ultimate Clear 120 Hz display, dual display. Nah, ini nih dual display ini nih. Sound by Harman Kardon, flagship Qualcomm Snapdragon 888. Ini semua keunggulan dari Mi 11 Ultra. Dan 67 watt ya. Ini gede banget wattnya untuk sementara. Dari yang 65 sekarang 67. Oke, kita akan buka.
Nikmat sekali. Nah, jadi ini untuk penampakan fisik dari Mi 11 Ultra. Jadi di sini layarnya melengkung ya. Ini yang warna keramik black. Nah, ini untuk belakangnya. Ada tulisan Xiaomi ya. Di sini PD, biasa tulisannya Mi, sekarang Xiaomi. Sini ada posisi kamera ya. Sini ada beberapa kamera, ada 1 2 3. Terus ada tulisan 120 kali 12 sampai 120 mili. Ini untuk lensanya ya. AI kamera tulisannya, dan di sini untuk yang LCD-nya. Oke, dan ini untuk sisi bawahnya. Itu ini SIM. Ini ada ini ya untuk apa ini, sinyal ya. Antena sinyal, terus di sini ada jack untuk ngecas, mic dan juga speaker. Oke, di sini ada juga, sini tombol power. Dia masih tombol power fisik ya. Oke, ini volume up, volume down. Oke. Dan di atasnya itu, wah ini kelihatan mewah ya. Ada tulisan Sound by Harman Kardon. Di sini ada lubang speaker juga, jadi speaker atas bawah ya. Beda kayak Mi 10 T Pro. Kalau Mi 10 T Pro itu speakernya di sini, dan di bawah sini. Kalau ini enggak, di atasnya emang ada bolong untuk lubang speaker. Oke, di sini ada infrared ya. Kita akan coba nyalain dulu. Jadi buat teman-teman yang beli Mi 11 Ultra ini, HP-nya nggak bisa langsung dinyalain waktu awal beli, jadi harus dicas dulu 10 menit baru HP-nya bisa terisi baterainya. Jadi jangan panik dulu, cas dulu 10 menit baru HP-nya bisa dinyalakan. Kita coba nyalain dulu. Gue matiin dulu biar kelihatan lebih jelas. Wow, ada logo 5G MIUI. Oke. Ya, jadi ini setelah udah kita setting, udah masuk ke ininya ya, ke menunya. Jadi secara tampilan ini kelihatan mewah ya, flagship sekali. Jadi kelihatan di sisi samping dia kacanya melengkung, dan di belakangnya langsung dibalut dengan keramik dan juga melengkung lagi. Belakangnya juga melengkung. Cuma sayang di ujungnya ini dia agak tebel ya. Jadi ke ujung ini dia agak tebel, nggak full layar gitu. Sini masih ada posisi kamera. Nah, jadi sebelum gue memutuskan untuk beli Mi 11 Ultra ini, ada beberapa perbandingan. Jadi untuk budget di bawah 20 juta, teman-teman bisa pilih Mi 11 Ultra ini dari beberapa pilihan. Jadi untuk di bawah 20 juta itu ada S21 dari Samsung S21 Ultra. Nah, sayangnya itu untuk yang di Indonesia masih Exynos. Seandainya Snapdragon itu akan menjadi musuh berat untuk si Mi 11 Ultra ini. Jadi kalau yang Snapdragon S21 Ultra itu sekitar 21 jutaan. Nah, itu mungkin bersaing dengan Mi 11 Ultra ini, dan bahkan bisa lebih bagus karena dia kamera utamanya itu 108 megapiksel. Sedangkan kalau yang Mi 11 Ultra ini masih 50. Jadi alasan kenapa gue memutuskan untuk beli Mi 11 Ultra ini, yang pertama itu ada pada prosesornya. Jadi ini prosesor tertinggi sementara yang ada di pasar Indonesia ya per bulan Oktober ini. Jadi ini Snapdragon 888. Kalaupun ada yang terbaru itu 88 Plus, itu belum masuk
di Indonesia. Jadi itu kayak Mi Mix 4 itu udah Snapdragon 818, cuma belum masuk resmi di Indonesia. Jadi ini udah menggunakan prosesor flagship dari Snapdragon. Terus yang kedua, kenapa gue memilih Mi 11 Ultra ini itu karena layarnya. Jadi ini layarnya udah ini ya, melengkung, terus sudah Super AMOLED, dan lagi untuk resolusi layarnya ini sangat nikmat. Kenapa nikmat? Kita akan cek di sini. Jadi untuk tampilan dari layarnya itu resolusinya tinggi. Nah, jadi di sini untuk resolusinya udah lebih tinggi daripada monitor Full HD ya. Jadi ini udah WQ HD Plus di atas 2K ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa ubah juga untuk settingannya, sesuaikan. Kalau ini dia jadi agak lebih boros, cuma nggak apa-apa, cuma dia akan memberikan tampilan yang resolusi pixelnya lebih rapat. Nah, dan juga di sini nih, ini yang bikin Mi 11 Ultra ini jadi tampilannya jadi cakep, smooth ya. Ini di 120 Hz untuk layarnya. Nah, ini teman-teman bisa ubah untuk skema warnanya. Dan untuk perpindahannya ini smooth banget karena dia udah 120 fps. Nah, terus yang ketiga, kenapa gue memilih Mi 11 Ultra ini di tahun 2021 bulan Oktober, itu karena desain belakangnya ini masih, teknologi ini masih belum ada di smartphone. Mungkin ada ya, cuma untuk yang di Mi 11 ini bener-bener bisa difungsikan. Jadi ini bisa buat tampilkan jam. Jadi misalnya nih teman-teman balik, itu bisa tampilin jam, oke, ataupun notifikasi, dan juga bisa digunakan untuk layar foto selfie. Jadi teman-teman bisa menggunakan layar belakangnya untuk kamera selfie. Jadi kita selfie-nya pakai kamera belakang. Jadi kayak gitu. Kelihatan di kamera, teman-teman bisa itu. Dan juga yang pasti kenapa membeli ini Mi 11 Ultra ini di tahun 2021 itu karena harganya. Jadi untuk semua yang diberikan oleh Mi 11 Ultra ini dengan harga 17 jutaan, jadi teman-teman dapat prosesor yang tinggi Snapdragon 888, layar Super AMOLED grade 1, dan juga tampilan flagship ya untuk desain lengkung dari LCD-nya, dan juga untuk fitur di belakang ini. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi cari-cari HP di bawah 20 juta, Mi 11 Ultra ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman. Atau kalau ada budget sekitar 20-an, itu bisa lari ke Samsung S21 Ultra yang Snapdragon. Nah, jadi ini pendapat gue pribadi. Buat yang kesalahan data ataupun ini, gue bisa minta maaf, cuma ini pendapat gue pribadi. Buat teman-teman yang suka video ini bisa like, jangan lupa komen juga di bawah. Gue Bambang pamit undur. See you next video. Bye bye.